kita berbicara tentang pemulihan jiwa. Kalau di 3 Yohanes 1 ayat yang kedua dikatakan, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat. Agar engkau makmur dan sehat. Sama seperti jiwamu pun makmur. Jadi ternyata kemakmuran itu, kesehatan itu dimulai dari jiwa. Nah, kalau jiwanya sudah sehat, jiwanya ini makmur, aman, damai, sentosa, tenang, maka tubuh itu pun juga ikut makmur. Bagaimana bisa selera makan kalau jiwa itu tertekan, penuh ketakutan? Maka akan tubuhnya itu ikut berdampak. Oleh sebab itu, sebagaimana Rasul berdoa, demikian juga saya sebagai hamba Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi siang hari ini. Sebagaimana jiwamu makmur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau juga makmur dan sehat secara jasmani. Katakan amin. Yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini kita akan berbicara tentang pemulihan jiwa. Manusia itu memiliki 3 bagian. Memiliki 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan tapi dapat dibedakan. Sekali lagi, manusia terdiri dari 3 bagian. Dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Bagian yang pertama adalah roh, jiwa, dan tubuh. Ini fungsinya berbeda-beda. Waktu Tuhan berkata, pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita lahir baru itu adalah yang dilahirkan kembali, ini adalah roh. Bukan jiwanya yang dilahirkan, bukan tubuhnya yang dilahirkan kembali. Saya percaya setiap orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut lahir baru, tetap wajahnya seperti itu. Sukunya seperti itu. Bahkan pekerjaannya, keturunannya, lingkungannya seperti itu, nggak ada yang berubah. Terus apanya yang lahir baru? Apakah jiwanya tiba-tiba baru? Tidak, karena masih memikirkan pekerjaan, memikirkan biaya hidup, memikirkan segala sesuatu. Tapi yang otomatis berubah saat itu adalah rohnya. Roh kita inilah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, rohnya ini lahir baru, tidak diperbudak lagi, tapi di luar Yesus kelihatan makmur, kelihatan sehat, tapi rohnya diperbudak. Nah, setelah roh ini diselamatkan, maka ada pemulihan jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, emosi. Orang sakit jiwa itu ada 2 hal. Yang pertama karena masalah ini. Waktu kecil dia mungkin jadi tumbal. Salah satu, saya pernah ya melihat satu keluarga, kenapa ya dalam satu keluarga ini kok ada anaknya yang sakit gitu. Sakit jiwa atau ada kelebihannya. Apalagi itu agama di luar Kristen yang suka menyembah atau datang ke dewa-dewa atau kepercayaan yang lain, ke Gunung Kawi. Pasti salah satu dari keluarganya itu ada yang kurang. Karena apa di sini? Karena ini sudah tertekan, karena ini masih diperbudak, maka jiwanya itu ikut diperbudak. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, oleh sebab itu saudara, jika ada keluarga ini kok keluarganya kok seperti di dalam kutuk, maka itu harus dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada yang saya lihat, kok usia tertentu, usia 30 tahun, 40 tahun, pasti kena musibah ini, alami ini, dan meninggal. Rata-rata keluarga itu usia muda meninggal. Itu harus dibawa kepada Yesus sehingga kutuk itu diselesaikan. Hanya di dalam Yesus Kristus kutuk bisa diselesaikan. Di luar Yesus, kutuk itu akan menjalar terus sampai keturunan tak henti-hentinya. Tapi di dalam Yesus bukan kutuk yang mengalir. Yesus berkata, berkat yang mengalir kepada anak-anaknya. Katakan amin. Dan jiwa ini dipulihkan. Satu tadi karena rohnya memang sebagai tumbal atau dipersembahkan. Yang kedua, karena tekanan hidup.
Karena tekanan hidup, jiwa ini tertekan, hati merana, sakit hati, kepahitan. Kemarin kita berbicara tentang pemulihan hati. Nah, kalau hati ini tidak dipulihkan, semakin hari penyakit di dalam hati ini semakin parah, maka dampaknya adalah sakit jiwa. Saya di kampung halaman, saya belajar main gitar. Pintar sekali main gitarnya. Dia bisa main gitar, main klasik sama sambil piano gitu. Sambil apa? Melodi. Klasik sambil melodi. Lalu saya belajar sama dia. Orangnya sakit jiwa loh. Asli sakit jiwa. Saya dengar-dengar dia sakit jiwa karena putus cinta. Jadi tidak tahan menghadapi masalah putus cinta itu. Kan ada 2 dampak biasanya itu. Bunuh diri atau stres, gila. Ganteng orangnya, cakep, baik lagi, tidak pernah marah. Dia main melodi, main klasik, saya belajar, kami waktu itu masih kecil, ya SMP lah, lihat. Kami puji, kami sanjung, nah ini emosinya ini nggak jalan lagi. Karena orang sakit jiwa kan emosinya nggak jalan, mau dipuji ya panas kepanasan ya biasa aja. Karena kita sehat secara jiwa, emosi kita ini normal. Kalau panas, panas gitu. Dingin. Tapi kalau orang gila, dipuji pun dia santai saja. Dimarahi pun dimakai karena emosinya sudah nggak ada lagi, nggak stabil. Kecuali ke saudara lempar. Nah, baru emosinya itu melonjak dia. Karena di sini saya banyak belajar. Dari dia sudah stres, sudah gila, tapi dia tidak sadar kalau skillnya itu sangat oke. Tapi karena jiwanya sudah sakit, maka emosinya ini tidak bermain lagi. Pikirannya sudah sakit. Kenapa? Tekanan itu terlalu berat dihadapi. Nah, waktu saudara alami tekanan yang berat, secara ukuran manusia saudara sudah putus asa, tidak mampu lagi Tuhan. Mungkin di dalam pikiran itu, saudara memikirkan bunuh diri kah? Atau melarikan diri. Karena tidak sanggup lagi. Seperti murid-muridnya berada bersama Yesus. Padahal Yesus yang mengajak mereka. Yesus tinggal bersama mereka. Tapi mereka sudah putus asa. Mereka berkata, Guru, kita akan binasa. Takut akan permasalahan hidup. Waktu itu terjadi, jiwa ini saudara bawa kemana? Ada orang, waktu tekanan hidup terjadi, jiwanya ini dibawa kepada penyembahan roh yang lain. Yaitu datang ke Gunung Kawi. Meminta solusi, meminta pertolongan. Kalau orang sakit tidak sembuh-sembuh, ke alternatif, datang ke dukun, ke paranormal, datang ke Gunung Kawi, minta kesembuhan, bahkan datang ke kuburan, ngomong ke nenek moyangnya yang ada di kuburan itu minta kesembuhan, padahal nenek moyangnya meninggal itu juga meninggal karena sakit parah. Dia datang ke sana minta kesembuhan. Karena apa? Sudah terbiasa. Itu salah. Tapi ada orang yang jiwanya tertekan, alami masalah. Dia larinya ke tubuh. Kenikmatan tubuh. Dugem gitu. Mabuk-mabukan. Pergi. Memuaskan diri. Supaya apa? Supaya menenangkan jiwa ini. Karena ketenangan jiwa itu sangat mahal. Bisnis apakah atau minuman-minuman yang memabukkan yang supaya bagaimana pikirannya itu atau masalahnya itu hilang gitu. Memang waktu mabuk bisa hilang, tapi waktu sadar masalahnya juga sadar gitu. Oh ternyata masalahku tidak selesai, bahkan tubuhku makin sakit. Jadi waktu jiwa ini tertekan, jangan salah mengambil tindakan. Waktu salah mengambil tindakan, bukan solusi yang terjadi, malah masalah yang jauh lebih besar lagi akan menimpa, akan datang. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Waktu jiwa kita tertekan, mungkin tidak ada lagi solusi di dalam permasalahan kita.
solusi di dalam ekonomi, solusi di dalam kesehatan, solusi di dalam pekerjaan. Sepertinya muka belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu mentok, tidak ada lagi jalan bagimu, tertutup seperti engkau berada bersama bangsa Israel. Di depan itu Laut Merah, di belakang itu musuh yang siap membunuh kita. Apakah ya putus asa mati? Tapi firman Tuhan mengajari kita. Pada saat kita tertekan, kalau jiwa ini sudah tertekan, apalagi kalau sudah sakit, saudara. Ini, tubuh ini adalah casing. Kalau jiwanya sudah sakit jiwa, maka casing ini tidak berguna. Maaf kata, ada orang cantik, jalan-jalan di depan sana, telanjang. Karena dia merasa bukan cantik lagi, bukan manusia. Karena jiwanya, ada orang yang sangat cakep sekali, telanjang. Kenapa? Ininya. Orang sering memperhatikan tubuhnya, fisiknya, jiwanya tidak dipelihara. Padahal yang utama itu, Rasul Yohanes berkata, saya berdoa supaya tubuhmu sehat dan makmur seperti jiwamu. Jadi dipastikan dulu jiwa itu sehat. Katakan amin. Jadi untuk jiwa ini alami mujizat, alami kesembuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Amin. Saya harap saudara jemaat Tuhan jiwanya ada di sini ya. Tubuhnya memang di sini, jangan sampai jiwanya melayang-layang gitu. Kalau jiwanya fokus, maka dengan antusias membaca. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Pujilah Yahweh hai jiwaku dan segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh hai jiwaku dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Ternyata Daud mengalami sakit jiwa. Kalau saudara pernah membaca kitab suci, Daud itu ketakutan melihat musuhnya. Saking ketakutannya, dia berubah jadi sakit jiwa. Orang gila. Ludahnya dikeluarin. Sampai ludahnya meluber sampai ke bajunya, jubahnya. Dia pura-pura gila karena ketakutan. Tidak punya kekuatan lagi. Sehingga dia mengasingkan diri, menyendiri, dia memuji. Pujilah Yahweh hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Mari kita memuji Tuhan karena dia merasa kalau jiwanya tertekan, tubuhnya ini sulit bergerak. Tempat tidur yang harga puluhan juta pun itu tempat tidurnya itu seperti besi atau batu-batu, sakit semua badannya karena jiwanya sakit. Makanan yang enak dibawa ke restoran, makanannya tidak enak, tidak selera karena jiwanya lagi sakit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Yahweh, hai jiwaku dengan segenap batinku, dengan rohku. Pujilah namanya yang kudus. Bahkan di ayat kedua dikatakan, sekali lagi, 1, 2, 3. Pujilah. Itu ditekankan kembali. Pujilah Yahweh, hai jiwaku. Jadi poinnya adalah waktu alami masalah, bawa jiwa itu. Ada orang yang datang beribadah, padahal selama 1 minggu dia melalui penuh permasalahan, pergumulan, persoalan, datang ke ibadah. Tapi di dalam ibadah, tubuhnya sih seperti ini, sepertinya memperhatikan ibadah, khotbah, memperhatikan pujian. Tapi jiwanya melanglang buana. Entah lihat chatting lah, WhatsAppan lah, apa. Jiwanya tidak ada di situ. Pikirannya tidak ada di situ. Tadi kan jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi. Kalau sakit jiwa kan tidak punya kehendak lagi, tidak punya keinginan. Pikirannya sudah nggak normal lagi. Pikirannya ya tidak jelas seperti apa. Baru emosinya nggak stabil, nggak sehat. Jadi dibawa
Jiwa ini memuji Tuhan. Pak, bagaimana caranya memuji Tuhan? Kalau masalah sudah bertubi-tubi, sepertinya memuji Tuhan itu berat. Sepertinya memuji Tuhan itu tidak ada dampaknya. Berat untuk memuji Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ketika memuji menyembah Tuhan, pikiran harus merenungkan karya Yesus. Dikatakan tadi ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ayat kedua. Jangan melupakan kebaikannya. Daud melihat masalah yang besar. Sampai dia pura-pura gila untuk melarikan diri dari masalah itu. Lalu dia mengingat. Oh, waktu saya sebelum jadi panglima perang. Waktu saya sebelum terkenal seperti ini. Dulu saya dibuang orang tua. Ditempatkan di padang gurun, padang belantara. Untuk hanya memelihara domba 2-3 ekor. Bukan hanya memelihara, tapi lawan saya di sana adalah singa, serigala, binatang yang menakutkan, yang membunuh manusia. Itu masalah yang besar. Lalu dia mengingat kebaikan Tuhan. Dulu saya ditolong Tuhan. Lalu dia mengingat lagi waktu bangsa Israel sedang tertekan, ketakutan menghadapi Goliat. Daud juga datang menghadapi Goliat. Secara ukuran manusia, kemampuannya, tekniknya, apalagi pengalamannya jauh sekali dibandingkan dengan Goliat. Lalu dia ingat, toh ditolong Tuhan. Apakah masalahku yang besar sekarang ini? Apakah Tuhan tidak melanjutkan kebaikannya? Karena itu Daud berkata, ingatlah akan kebaikannya. Jangan melupakannya. Kalau dulu ditolong Tuhan, sekarang ditolong Tuhan, ke depan ditolong Tuhan, hari demi hari pasti ditolong Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kebaikannya akan terus dilanjutkan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita, ini yang harus saudara pegang seumur hidup saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara di tengah jalan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di tengah jalan. Pak Gunarto tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Dia pastikan anaknya berhasil dulu. Itu pun kalau sudah berhasil, tetap dia pantau. Kalau sebagai orang tua kita melakukan itu, dia Bapa di surga. Jauh lebih dahsyat, lebih baik kasihnya untuk memperhatikan dan memelihara kita. Katakan amin. Lalu Daud berkata seperti ini, mari kita baca 1, 2, 3. Dia terus dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia yang memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu. Dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Ingatlah itu, hai jiwaku, kata Daud. Dia benar-benar tertekan karena dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa melakukan apa lagi. Mertua mengejar dia, negaranya mengejar dia. Dia bergabung ke Filistin. Tentara Filistin juga sudah mengetahui kalau dia adalah Daud. Dia mau lari kemana? Dia penuh dengan ketakutan. Dia hanya bersujud. Puji, jangan tertekan. Kalau sampai sudah tertekan. Nah ini yang stres. Gila beneran, jiwanya benar-benar gila. Pujilah. Ada satu pujian yang sangat terkenal sekali. Yang sudah mendengar ini, tolong jangan dijawab ya. Pencipta lagunya adalah Budi Haryanto.
Lagu ini diciptakan waktu dia alami kesulitan yang sangat sulit sekali. Hidupnya sangat ketar-ketir menghadapi situasi ekonomi. Bahkan anaknya yang masih usia belum sampai 3 tahun sudah tunarungu, kurang pendengaran. Sangat miskin sekali. Dan dia menciptakan satu lagu. Tahun 2000 dia meninggal. Usia anaknya masih 4 tahun. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada istrinya, kepada anaknya. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, semua akan Tuhan kerjakan. Saya tidak lanjutkan karena itu judul lagunya. Lagu ini di semua momen ibadah pasti dinyanyikan. Mau di ibadah penghiburan, lagu ini dinaikkan. Ibadah kedukaan, ibadah penguburan, lagu ini dinaikkan. Bahkan di sekolah minggu, ibadah ini dinaikkan. Bahkan di sekolah sekuler Kristen, ibadah ini dinaikkan. Ibadah raya, lagu ini dinaikkan. Karena ada lagu-lagu tertentu, lagu itu tidak bisa dinyanyikan. Contoh di ibadah pemakaman. Tidak mungkin saudara menyanyikan, bangkit, serukan nama Yesus. Padahal keluarganya sudah damai untuk untuk keluarganya itu dikubur. Pak, jangan nyanyikan benar-benar bangkit. Iya bangkit kalau sehat, kalau bangkit sakit-sakitan lagi, kamu yang membiayai hidupnya kan itu toh. Nggak cocok lagu itu. Atau mungkin lagu ini bisa dinyanyikan, tapi kurang bagus dinyanyikan. Oh Yerusalem. Apakah itu mau dinyanyikan di ibadah raya minggu? Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kayak orang yang mau benar-benar ingin meninggalkan dunia ini. Saudara ingin cepat-cepat meninggalkan dunia ini, angkat tangan? Enggak mau kan? Padahal kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Siapa yang cepat-cepat meninggalkan dunia ini untuk masuk surga? Tidak mau. Tapi lagu ini tidak cocok. Tapi lagu itu cocok. Kira-kira saudara tahu judulnya apa? Belum. Ada lagi? Padahal itu saudara searching itu tadi penciptanya sudah saya kasih tahu. Budi Haryono. Lagunya seperti ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Coba semua, pasti anak-anak sampai orang tua yang paling tua di sini, yang paling dewasa di sini tahu lagu itu. 1, 2, 3 tanpa teks. Semua. Yang di Zoom boleh nyanyikan juga. Semua sungguh teramat baik. Enak ya nyanyinya, kayak enggak ada masalah ya. Tapi pencipta itu sedang alami masalah terberat sampai dia meninggal. Dia berkata semua baik. Orang dunia berkata tinggalkan Tuhanmu, mana yang baik. Tahun 2000 dia meninggal setelah menciptakan lagu ini. Tahun 2006 lagu ini langsung populer. Terkenal di seluruh Indonesia. Bahkan Inggrisnya juga sudah ada. Teks Inggrisnya sudah ada. Karena sudah terkenal. Maka istri dan anak-anaknya mendapatkan royalti dari lagu ini. Dipelihara oleh lagu ini. Semua baik. Semua baik. Di dalam Yesus semuanya baik. Kasih tahu ke jiwa saudara. Semua baik. Semua baik. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Mari pemain musik maju ke depan. Lihat. Waktu murid-murid itu
berada di dalam perahu. Perahu itu berbicara kehidupan saudara. Berada di tengah-tengah laut, laut itu berada dunia ini. Engkau sedang mengalami tekanan yang begitu hebat. Padahal ada Yesus di sana, sama seperti kita. Kita sudah percaya ada Roh Kudus dalam hati kita. Tahu saudara, Yesus tidak terbangun akan teriakan mereka. Yesus tidak terbangun akan badai yang begitu besar. Enak ya. Ombaknya begitu hebat. Yesus bisa tidur nyenyak gitu. Orang tidur di kasur yang harganya puluhan juta, ratusan juta belum tentu tidur nyenyak. Ini Tuhan Yesus. Badainya, ombaknya begitu menakutkan. Tidur nyenyak. Itu dibutuhkan jiwa yang tenang. Lalu Yesus hanya berkata. Dan dia mengangkat tangan. Seketika itu, badai permasalahanmu berhenti. Jiwamu tenang. Engkau bisa melihat kuasa Tuhan itu. Yesus hanya berdiri dan mengangkat tangan. Kedamaian yang begitu besar langsung melingkupi murid-muridnya. Karena murid-muridnya berteriak kepada Yesus. Saudara, jangan berteriak ke Gunung Kawi. Jangan berteriak ke manusia. Tapi berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Ingat, suara badai, suara gelombang, suara angin ribut. Itu lebih besar dari suara murid-muridnya. Waktu angin ribut itu begitu dahsyat, gelombang itu begitu dahsyat. Yesus tidur saja. Tapi waktu murid-murid itu teriak, Yesus Guru tolong. Yesus bangun. Teriakan imanmu membuat engkau alami mujizat. Membuat jiwa kita tenang, damai. Kalau jiwa kita tenang, damai, kita akan melihat mujizat yang sangat besar juga terjadi dalam hidup kita. Katakan amin.